Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang bertemakan Share Based Payment. Jurnal yang saya pilih yaitu Expensing of Share Based Payment and its Impact on Large UK Companies. Selanjutnya, pembahasan teori. Perdebatan seputar metode akuntansi untuk pembayaran berbasis saham di Inggris berakhir dengan penerapan standar akuntansi FRS 20 dan standar akuntansi internasional FRS 2. Standar ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui pembayaran tersebut sebagai beban yang diukur pada nilai wajar. Meskipun sifat dan ketentuan pembayaran berbasis saham sebelumnya diharuskan di Inggris untuk diungkapkan dalam catatan yang dilampirkan pada laporan keuangan, pembayaran tidak diakui sebagai beban, sehingga laba rugi tidak berpengaruh. Selama perdebatan, Ratliff 2005 dikemukakan bahwa pengeluaran pembayaran berbasis saham akan berdampak besar pada kinerja keuangan perusahaan yang dilaporkan, menyebabkan penurunan dalam berbagai ukuran kinerja serta mempengaruhi penggunaan saham perusahaan. Argumen ini didukung oleh sejumlah studi yang mengamati di negara lain atau memeriksa posisi Inggris dalam penerapan biaya wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak IFRS 2 atau IFRS 20 setelah diadopsi. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Penelitian ini menilai dampak dari pengenaan biaya wajib remunerasi berbasis saham sebagai konsekuensi dari penerapan IFRS 2 atau IFRS 20 untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2005 tentang pendapatan dan ukuran kinerja keuangan lainnya dari perusahaan-perusahaan besar Inggris yang terdaftar. Yang kedua, menyelidiki dan menentukan apakah efek dari pengeluaran wajib dari remunerasi berbasis saham oleh perusahaan-perusahaan besar Inggris yang terdaftar berbeda menurut ukuran tingkat pertumbuhan dan sektor bisnis. Selanjutnya itu objek penelitian. Sampel terdiri dari 350 perusahaan Financial Times Stock Exchange, yaitu 350 perusahaan yang terbesar yang terdaftar di Bursa Efek London yang diukur dengan indeks nilai tertimbang. Ini mencangkup 11 sektor bisnis. Ini memberikan kesempatan untuk mempelajari dampak pada berbagai sektor bisnis karena penyediaan remunerasi berbasis saham sangat bervariasi antar sektor. Beberapa perusahaan, terutama perusahaan investasi, tidak menerapkan remunerasi berbasis saham dan dikeluarkan dari studi. Beberapa perusahaan lain juga dieliminasi karena tidak tersedianya data yang diperlukan untuk penelitian ini. Sampel akhir terdiri dari 266 perusahaan. Jumlah perusahaan terbesar dalam satu sektor adalah 64 di bidang manufaktur dan jumlah kedua kecil yaitu di bidang kesehatan dan pekerjaan sosial. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data menggunakan uji T dan analisis varian satu arah atau ANOVA. Kekokohan hasil diperiksa menggunakan uji non-parametrik yang dapat dibandingkan seperti uji Mann-Whitney-U atau uji Wilcoxon-Signet-Rank untuk perbedaan antara variabel di tanah yang berbeda. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji perbedaan sektoral, tidak seperti penelitian sebelumnya yang menguji signifikasi perbedaan dalam hal ambang materialitas. Tes ini memastikan apakah dua rata-rata sampel secara statistik berbeda secara signifikan dari satu periode ke periode lainnya, dan apakah alat pengukuran kinerja disesuaikan untuk biopsi dan tidak disesuaikan secara statistik berbeda secara signifikan. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa dampak rata-rata pengeluaran berbasis saham signifikan secara statistik dan juga material yang menggunakan ambang materialitas tradisional. Namun dengan menggunakan ambang batas materialitas, dampak rata-rata hanya bersifat material dan hanya untuk beberapa variabel. Dan dampak median jauh lebih rendah dari tingkat ini, sehingga untuk menjumlah besar perusahaan dampaknya tidak material. Hasil tidak mengidentifikasi efek substansial dari ukuran atau pertimbangan yang cepat. Dalam periode studi ditemukan bahwa tidak ada perusahaan yang melaporkan kerugian hanya sebagai akibat dari pengeluaran opsi pada tahun 2005 dan hanya 2 perusahaan pada opsi ini pada tahun 2006. Sekian video review jurnal saya pada kali ini, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.